Oke ya, sebagaimana orang menyusun skripsi kan biasanya ada referensi bukunya. Maka ini aku bikin video semacam referensi gitu atau produk spot dari PLTA IKN Nusantara. Dan sebaiknya investor setelah mulai sekarang ini sebaiknya dibikin produk spot semacam ini, video produk spot semacam ini, supaya nantinya itu ada kepastian income setiap investor yang mengadakan kesepakatan bisnis dengan IKN Nusantara. Oke ya, mulai kita lihat video produk spot of hydropower IKN Nusantara. Kaula muda, apakah tempat ini juga menjadi lokasi berkarya wisata bagi para siswa? Nanti kita akan tanyakan. Oke pemirsa, ikuti terus liputan saya berikutnya untuk mengalirkan air dari KTH ke pembangkit. Ya. Nah, jadi pemirsa, melalui pipa inilah air dari atas dialirkan. Kita sekarang akan lihat air ini masuk kemana, ya? Yang pasti ke turbin, Pak ya. Betul. Ya, kita akan ke turbin sekarang. Oke pemirsa, saya sudah berada di dalam ruangan, ya. Sekarang akan menjelaskan, pimpinannya akan menjelaskan ini yang turbin 3 Pak ya? Iya. Turbin 3, turbin 2, turbin 1. Ya. Jadi di PLTA Ubuduk ini masih pipa pesat itu untuk satu unit. Satu unit, satu pipa, satu unit. Iya. Sekarang kebetulan informasi tidak ada pipa yang tidak jalan Pak ya? Pipa yang nggak ada Pak, jalan semua. Oh, maksudnya gini, kebetulan sekarang ada pemeliharaan. Iya. Ada pemeliharaan, jadi saluran yang kan saluran ada 2. Iya. Saluran yang satu dalam proses perbaikan. Betul. Kalau pipa pesatnya semua Pipa jalan. jalan. Oh ya, oke. Walaupun ada gangguan dari sana ya. Prinsipnya aja Pak. Ya. Jadi begini, air dari pipa pesat tadi masuk ke sini, nanti ke sini ya, keluar sini, dan ini terbagi menjadi 2. Karena kebetulan PLTA Ubuduk itu double flow, artinya double flow itu dua aliran keluar, Pak. Ini aliran satu dan itu aliran satunya lagi. Nah, air tersebut di sini menggerakkan hanger. Kalau istilah orang yang awam mungkin bilangnya kincir ya Pak ya. Nah, di dalamnya itu ini ada Pak. Ini ada kincir dan putarannya itu sudah disetting Pak. Kebetulan di PLTA Ubuduk ini putarannya adalah 600 RPM ya. Nah, ini karena ini satu poros Pak. Itu kan berputar oleh air. Ini juga ikut berputar karena satu poros ya Pak. Nah di sini ada kumparan medan magnet. Sama di dalam juga ada rotor. Rotor itu bagian yang berputar. Ini singkatnya saja, dari perputaran itu menghasilkan listrik Pak. Nah listrik ini mengeluarkan tegangan sebesar 6 kP, 6.000 volt, yang kemudian nanti akan disalurkan ke trafo ada di sebelah sana. Nanti kita lihat trafonya Pak. Nah ini unit 3.
Jumpa lagi di Jejak Simborik, menguak tentang sejarah yang ada di Indonesia. Sekarang saya lagi ada di jalur PLTA Lamajan. Pada tahun 1913, Bandung Electricity Maskapai mendirikan sebuah perusahaan kelistrikan. Fungsinya adalah untuk memenuhi penerangan yang ada di kota Bandung. Selain penerangan, pihak kolonial Belanda juga membangun PLTA di Kabupaten Bandung untuk memenuhi daya trafo yang didirikan sebuah radio yang cukup besar, yaitu Radio Malabar. Untuk lebih jelasnya, ayo kita lihat jejak rekam. PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan air bekerja dengan cara merubah energi potensial menjadi didukung oleh kondisi geografis. Dataran tinggi Bandung yang berbukit-bukit dan banyak gunung serta didukung dengan curah hujan yang tinggi. Di Bandung pada masa penjajahan Belanda, yaitu pada tahun 1924, dataran tinggi Bandung yang berbukit-bukit dan banyak gunung serta didukung dengan curah hujan yang tinggi. PLTA Lamajan terletak di Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di Bandung pada masa penjajahan Belanda, yaitu pada tahun 1924, dan mulai beroperasi dari sebuah mesinnya. Tapi pihak Indonesia Power selaku anak perusahaan dari PLN memiliki peranan penting dalam memelihara dan merawat PLTA tersebut. Ada yang menarik di PLTA Lamajan, yaitu perjalanan menuju powerhouse, kami harus menaiki sebuah lori. Tentunya lori tersebut sama tuanya dengan mesin-mesin yang ada di sini. Nah, ini yang paling bersejarah, yaitu troli. Jadi kita mau turun ke bawah ke turbinnya itu harus pakai kereta. Dan inilah mesinnya, yuk kita lihat. Dan ini masih terawat sampai sekarang ya? Ya Pak, betul ya? Nah, ini adalah saklar. Saklarnya. Ini dibangun tahun 1922 dan dioperasikan tahun 1924. Lihat mesinnya masih. Wah, keren. Tentunya ini ada pihak dari Indonesian Power untuk selalu merawat. Ini memang ada maintenance-nya Pak ya? Ya. Dan ahli untuk ini ada. Hampir 1 abad cara mengoperasikannya Pak? Mengoperasikannya udah naik sekarang langsung. Oh, nanti saya naik, Ya, nanti diputar. tinggal suruh naik ya. Oh gitu, oke. Berarti saya naik ya Pak ya? Ya, naik. Ya, makasih Pak. Ya. Nah ini teman-teman kereta rollinya ya. Yuk kita naik. Dan ini pengalaman yang sangat berharga. Tidak semua orang bisa naik ke rolling ini. Oh, wah. Sangat tajam. Pak, ini untuk maintenance-nya susah nggak? Udah dijadwalin dari pusat sebelumnya. Oh, udah dijadwalin. Kita tuh ada dari mulai mesin, listrik, dilakukan penyaraan, dibongkar, dibersihkan, dan diperbaiki peralatan yang rusak. Itu kurang lebih kalau M itu bisa sampai 1 bulan. 1 bulan. Kapasitas listrik yang disalurkan berapa megawatt untuk Lamajan? Kalau saya kurang lebih 20 mega 3 unit. 3 unit. Kalau total Kabupaten Bandung Selatan aja berapa? Kelengan Lamajan aja Totalnya ada 700 megawatt. enggak sampai. Nggak sampai. Kalau PLC kan lebih kecil itu lengan sama. Oleh anak muda bernama Arya. Usianya yang masih muda, sekitar 23 tahun,
tetapi penjelasannya tentang PLTA membuat saya paham cara kerjanya. Hebat ya. Selain itu, yang membuat saya kagum adalah mesin turbin dan generator masih menggunakan mesin yang sama, yaitu buatan Mainz & Co. di bawah perusahaan Nederland Indisch Elektriciteit Maskapai, di mana perusahaan ini adalah perusahaan swasta Belanda yang mesinnya langsung dibawa dari sana. PLTA Lamajan dibangun oleh insinyur yang bernama Willem Bayerings. Beliau adalah lulusan dari Delft University of Technology. Pada tahun gantian sistem controllingnya saja yang diganti, dari manual diganti dengan sistem otomatis. Hampir 90% area University of Technology pada tahun 1918. Bisa dilihat teman-teman, mesin turbin dan generatornya masih beroperasi dengan baik. Hanya penggantian sistem controllingnya saja yang diganti, dari manual. Jawa Barat ini dibangun Tri Mumpuni lewat Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan atau IBK yang dibentuknya. PLTMH Cinta Mekar ini sudah dibangun sejak tahun 2002. Ini sebetulnya model yang cukup menarik yang ingin saya kembangkan. Kalau bisa di 1000 desa di Indonesia seperti itu ya. Jadi memanfaatkan sumber daya alam lokal untuk kemakmuran orang lokal dan sekaligus membantu PLN untuk tidak banyak membakar BBM. Karena ini energi bersih ada di lokasi di mana penduduk itu tinggal. Ide dasarnya selain memenuhi kebutuhan warga, sisa kelebihan produksi listrik bisa juga dijual ke PLN. Hasil penjualannya bisa kembali disalurkan untuk mendanai kebutuhan warga desa. Sekaligus ingin membuat desa makmur karena desa bisa punya income dari hasil menjual energi yang dibangkitkan oleh mikrohidro di mana desa-desa itu berada. PLTMH yang dikembangkan Tri Mumpuni adalah pembangkit listrik berbasis warga. 50% saham dimiliki swasta, sementara 50% lainnya adalah milik masyarakat yang dikelola lewat koperasi. Selain sebagai sarana simpan pinjam, koperasi juga menyediakan beasiswa dan subsidi kesehatan. Koperasi Mekarsari masih berjalan karena ada dana untuk modal usaha senilai 50 juta. Alhamdulillah, isu itu masih beredar. Alhamdulillah anggotanya yang aktif 100 orang, lancar pinjamannya. Upaya untuk menerangi desa-desa terpencil ini dilakoni Tri Mumpuni bersama sang suami, Iskandar Budi Saroso. Selama 30 tahun terakhir, mereka telah sukses menyediakan listrik untuk lebih dari 60 desa terpencil. Keduanya sepakat, desa adalah kunci jika ingin pembangunan berhasil. Jadi Indonesia bisa hebat dan kuat kalau desa itu betul-betul dibangun dengan cara yang benar. Desa itu punya sumber daya alam, ya. Desa itu punya semuanya. Hanya satu, kita masih kekurangan manusia yang berkualitas, yang mau tinggal di desa dan membangun desa itu dengan cara yang benar. Itu kuncinya di situ. Dan pendidikan yang kita berikan buat orang-orang desa itu sebetulnya selama ini hanya memisahkan anak-anak itu untuk meninggalkan desa ini. Karena desa nggak menjanjikan apa-apa. Bahkan mereka mendatangkan investor untuk mengambil sumber daya di desa dengan cara yang tidak benar. Kerja investor ini yang dia membawa uang, dia punya teknologi, dia punya manajemen yang bagus, tapi ternyata dia hanya perlu resources saja. Dia nggak melibatkan masyarakatnya. Disinilah muncul ya, sumber daya lokal di mana mereka ada. Lulusan Institut Pertanian Bogor itu sejak tahun 90-an keluar masuk pedesaan untuk mengembangkan mikrohidro. Kontribusinya menerangi daerah terpencil di Indonesia membuatnya dikenal dan mendapat ragam penghargaan internasional. Namanya juga pernah diapresiasi Presiden Amerika Serikat Barack Obama tahun 2010 silam. And we've got social entrepreneurs like Tri Mumpuni, who's helped rural communities in Indonesia harness the electricity. Kaget saya waktu dia menyebut gitu, tapi ya kaget di ruangan itu kok tiba-tiba dia menyebut sebuah contoh konkret Tri Mumpuni dari Indonesia yang membangun mikrohidro. Kemudian dia loncat dari panggung dan Obama nanya, dari Indonesia ya? Dari Jakarta gitu. Dengan bahasa Indonesia gitu. Mungkin dia, aku juga agak shock juga kok tiba-tiba dia udah so akrab banget gitu loh. Mungkin karena dia ngeliat saya pakai batik, terus juga ya dia mungkin kan punya relasi yang sangat kuat dengan Indonesia ya. Lewat sehelai kain, Indonesia bisa dikenal, namun kain dari pelosok mengangkat air bersih.
Setelah PLTMH dibangun tahun 2011, warga tak hanya menikmati penerangan, listrik juga bisa digunakan untuk menyedot air. Berkat jasanya, Mumpuni kerap dijuluki sebagai perempuan listrik. Meski begitu, ia tak puas diri karena selama 30 tahun berkecimpung di dunia socialpreneur, perubahan yang ia inginkan masih terbilang jauh. Waktu saya hanya berkunjung saja misalnya ke NTT, terus kemudian saya datang ke desa-desa, tiba-tiba klik lihat anak kecil. Loh, perasaan saya 30 tahun yang lalu datang ke NTT itu mengerjakan hal yang sama, ngasih air bersih ya buat keluarga sehingga si ibu-ibu nggak tersiksa naik turun kondisi yang sangat steep gitu, terus juga anak kecilnya juga tidak melakukan hal itu. Ternyata masih ada juga daerah-daerah yang masih banyak justru yang saya lihat itu persis waktu saya datang 30 tahun yang lalu. Berarti kan ada yang nggak beres. Saya jadi merasa bahwa ya selama Allah ngasih saya sehat, ini lifetime commitment. Jadi komitmen seumur. Ada sekitar lebih kurang 480 liter yang kita alirkan ke bak penenang. Nah, ini bak penenang yang tanah ini bertinggian 2 meter, lebar 1,5 dengan panjang sekitar 3,5 meter. Nah, ini ada sekitar 4.800 liter yang nantinya akan kita alirkan ke pipa pesat. Pipa pesat ini adalah untuk mengadakan pressure air ke turbin yang ada di bawah. Nah, inilah yang selesai kita bangun, yang saat ini telah kita operasikan. Nah, ini pipa adalah overflow pembuangan. Ini adalah 38 in diameter. Ya, diameter dalam ini adalah 38 in pipa yang kita ini yang kita dapat dengan panjang pipa pesat 40 meter. Baik, kita masuk. Ya. Ini yang turbin kita pastikan dengan tadi 120 Nah, inilah balas yang kita pakai untuk turbin untuk mengalirkan 3 pas. Jadi kita pakai 3 pas turbin kita saat ini. Jalanan menuju Desa Kesiala, Kabupaten Toja Una-Una. Satu malam operasi berapa liter, Pak? 20 liter. Dari jam 5? Dari jam 6 sampai jam 4. Oh, satu malam. Kalau dia sampai jam pengecekan sebelum komisioning. Kalau menyala berarti ininya kalau jatuh lagi berarti ada konflik jarinya, jangan dipaksa ya. Kalau ini jatuh ini berarti ada konflik jarinya atau dengan jadi kalau misalnya tidak normal besarannya, suaranya, temperaturnya panas begini berarti ada sesuatu yang salah. Banyak ada rajin-rajin satu kali sebulan sekali dikasih dulu 2 kali sebulan sekali ya, jangan sampai kering. Karena kalau kering ya juga jangan terlalu banyak, baiknya di dalam panas kita. Nah tadi Pak seminggu sekali dicek juga ini kan sekarang dirasakan Pak ya, dirasakan katanya apa? Nah bak penenang
pintu penguras limpah. Lampu dari mikrohidro ini sudah menyala di kampung. Hajar 212 volt. Perjalanan pulang menuju Pelabuhan Ketinting.